Mendagri Tito Karnavian mendapat peringatan karena memberikan 4 pulau milik Aceh kepada Sumatera Utara atau Sumut, hingga berpotensi bangkitnya gerakan separatis di Aceh. Di PBB diakui bangsa Aceh, bangsa tertua di Asia Tenggara, ada penjajah yang mencaplok wilayah Aceh, mendirikan negara dalam negara. Tapi nelayan Aceh Singkil akan mempertahankan wilayah perairan laut 4 pulau ini sampai titik darah penghabisan. Tito dianggap mengadu domba dan membuat gaduh rakyat Aceh. Kami perlihatkan bahwasanya ini adalah tokoh-tokoh yang merusak keharmonisan rakyat Aceh. Haruskah ia dicopot? Selengkapnya silakan tonton di sini sampai selesai agar tidak gagal paham. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat arah baru, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Putusan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri yang menetapkan 4 pulau yang sebelumnya berada di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, menjadi bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, membuat 284 juta lebih pasang mata rakyat Indonesia menyorot sosok Tito Karnavian, hingga dinilai ia pantas untuk dicopot. Kenapa? Karena sebagai Menteri Dalam Negeri, ia telah dianggap membuat gaduh dan membuat geram rakyat Aceh. Bahkan sejumlah tokoh mantan pasukan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM kini berdiri di garda terdepan untuk melawan keputusan pemerintah pusat itu dan merebut kembali 4 pulau Aceh yang masuk Sumatera Utara atau Sumut. Mereka pun juga mewanti-wanti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu agar tidak membenturkan Aceh dengan Sumatera Utara atau Sumut dengan keputusan memindah hak pengelolaan 4 pulau yang berada di wilayah pemerintahan Aceh ke wilayah pemerintahan Sumatera Utara. Mantan pasukan GAM juga mengingatkan Tito soal konflik parah yang pernah terjadi di Aceh puluhan tahun silam. Mereka mengkhawatirkan konflik tersebut kembali terjadi akibat keputusan Mendagri Tito yang menyatakan 4 pulau Aceh masuk Sumut. Mantan Panglima GAM yang sekaligus Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menegaskan bahwa 4 pulau itu milik Aceh dan hak Aceh. Ia mengklaim memiliki banyak bukti terkait kepemilikan Aceh terhadap 4 pulau tersebut. Karena menurut Muzakir, secara historis, geografis, dan perbatasan. Oleh karenanya, Muzakir menolak meladeni Gubernur Sumatera Utara atau Sumut, Muhammad Bobi Afif Nasution, yang merupakan menantu Jokowi, untuk berdiskusi soal pengelolaan sumber daya alam di 4 pulau tersebut. Sikap senada juga disampaikan oleh mantan tahanan politik Nasruddin alias Nyadin Gajah, menganggap keputusan Mendagri Tito Karnavian sebagai bentuk pengkhianatan dari pemerintah Indonesia terhadap Aceh pasca perdamaian dengan GAM. Menurutnya, Tito telah mengabaikan suara rakyat Aceh karena melanggar MOU Helsinki dan dokumen yang menjadi perdamaian antara Aceh dan Indonesia. Mendagri bukan hanya menginjak-injak marwah dan martabat orang Aceh, tapi juga mengkhianati kesepakatan MOU Helsinki, tegas Nasruddin. Di mana dalam MOU Helsinki dengan jelas disebutkan batas-batas wilayah dan wewenang Aceh yang diatur secara khusus, sehingga harus dihormati dan dilindungi, akan tetapi malah dilanggar. Nyadin Gajah mewanti-wanti Tito Karnavian untuk segera mencabut keputusan 4 pulau Aceh masuk dalam wilayah Sumut demi mengantisipasi konflik. Pasalnya, keputusan yang diambil Tito juga pernah menjadi penyebab konflik besar di Aceh. Maka dari itu, belajar dari sejarah dan jangan sampai sejarah hitam kembali terulang. Saat Aceh dimasukkan ke Sumatera Utara oleh pemerintah pusat di era Soekarno, rakyat Aceh bangkit melawan bersama Tengku Daud. Kini sejarah itu diulang lagi oleh Tito Karnavian dengan wajah lebih modern,
tapi semangat kolonial yang sama, katanya. Ia juga mengecam usulan Tito agar pihak Aceh menggugat ke PT UN. Menurutnya, negara harusnya menjadi pemersatu, bukan kemudian setelah memanas lepas tangan, diminta menggugat di pengadilan. Karena jika seorang menteri berkata, silakan menggugat di pengadilan, sejatinya bukan solusi, tapi itu provokasi. Karena menurutnya, itu merupakan bentuk pembiaran dan bentuk pengkhianatan terhadap semangat rekonsiliasi. Sikap tegas lainnya juga disampaikan oleh mantan Komandan Operasi GAM, Azhari Cage. Azhari tampak begitu berang atas keputusan Mendagri Tito Karnavian yang memasukkan 4 pulau Aceh ke Sumut. Anggota DPD RI perwakilan Aceh tersebut menegaskan 4 pulau tersebut bukan milik Sumatera Utara. Kita tidak tahu Mendagri ada aspek politiknya atau latar belakang, kita tidak tahu. Yang mau kami tegaskan bahwa memang pulau itu hak milik Aceh berdasarkan bukti histori dan administrasi. Undang-undang juga jelas. Undang-Undang Pemekaran Aceh Singkil tahun 1999 itu harusnya menjadi perhatian. Tidak serta-merta SK itu membatalkan undang-undang, tegas Azhari. Jadi pesan dari para mantan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka tersebut menekankan agar tidak terjadi lagi konflik soal perbatasan seperti yang sudah terjadi. Sehingga putusan Menteri Dalam Negeri itu jangan sampai benar-benar terjadi. Karena akibatnya sangat fatal. Sikap terhadap Aceh, agar tidak semena-mena terhadap Aceh. Ini gampang sekali menjadi pemicu di lapangan, pemicu di daerah. Itu wilayah konflik, saudara-saudara. Itu wilayah yang pernah perang, wilayah yang pernah menuntut kemerdekaan. Ini kita harus sama-sama melihat bahwa persoalan Aceh ini bukan persoalan sederhana. Ini yang perlu kita sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Jangan sampai kita rakyat saya, nelayan Aceh, kami, mama kami, saudara kami yang sudah menikmati damai ini terusik, saudara-saudara. Ini sangat berbahaya. Hati-hati Pak Tito, hati-hati. Itu Aceh Pak Tito. Aceh terkenal dengan perlawanannya Pak Tito, garis panjang sejarah Pak Tito. Aceh itu ada orang-orang yang berani menumpahkan darahnya demi kemerdekaan dan demi harkat dan martabat bangsa. Lantas bagaimana menurut pendapat sahabat Arah Baru dengan kabar ini? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.